Jadi saya kira itu. Tetapi ya bukan salah polisi juga, wartawannya kejahatan-kejahatan keras ya di jalanan. Karena saya dulu itu inti pokoknya saya kejahatan mengenai ekonomi. Tapi akan hukum itu sebetulnya kan yang paling penting, karena orang ini kan menyamakan mulai penyidikan sampai ya hukum itu kan dibikin penyidikannya itu kompetensinya beda sama penuntutan sama pengacara gitu. Kalau penyidik dia membuat perkara itu menjadi terang apakah peristiwa itu pidana atau bukan. Kalau pidana siapa yang melakukan, siapa ini kan gitu kan. Nah sedangkan penuntutan dia merumus tuntutan untuk kepentingan pengadilan. Nah pengacara bagaimana melemahkan itu supaya adil. Kalau dia nggak bisa memeratakan itu berarti hakimnya putuskan gitu. Nah sekarang enggak, campur aduk, iya kan? Karena kan dia penyidik, dia penuntut, jadi tidak saling. Tapi bukan saya ini kan, mereka meniru semua tadi cerita itu kan meniru daripada luar negeri. Amerika Serikat itu dengan negara Barat itu visi kosmologinya individualisme, ya. Kalau kita di sini kolektif itu kekeluargaan. Ya saya sekolah di Inggris itu di Amerika nggak ada orang tuh ngundang kita makan dibayarin. Kalau ngundang makan membayar sendiri kan. Nah kalau di sini nggak, kita jadi pejabat mulai dari Kapolsek tamunya sedikit, meningkat Kapolres makin banyak kan. Tamu itu judulnya silaturahmi. Salah, memang kita ini perkawanan kan. Nah menurut saya itu harus disesuaikan. Jadi good corporate governance kita itu yang tadinya individualisme harus sinkronisme dengan kita ini adalah kolektivisme kekeluargaan gitu. Baru dijadikan acuan untuk KPK. Begitu juga civil society kan. Civil society ini kan sebetulnya pandangan masyarakat secara luas gitu. Apakah benar kata-katanya civil society itu sudah dinikah dari masyarakat bawah? Belum. Ya kan? Tapi kan Anda semua hanya ini melihat akhir-akhir. Malah kalau saya lihat sekarang ini jadi hukum dibicarakan di publik seolah-olah keadilan itu adanya di publik. Kalau menurut saya mencari keadilan itu di pengadilan. Harus percaya hakim, ya enggak? Sebab hakim juga punya tanggung jawab. Kalau dia salah dia pecah, digantikan. Dan yang paling penting lagi, kalau dalam agama Islam itu hakim yang salah itu kan ditaruh di dasar neraka gitu kan. Semua juga pada sadar itu. Kalau kita tidak percaya hakim, ya udah selesaikan masalah pakai golok kan gitu. Ya, Polres ke bawah gitu. Kadang-kadang mereka berperilaku benar tapi nggak berani karena medsos sosial lain kan, misalnya sini lain. Kalau dia ditegur dan disalahkan. Kalau tingkat-tingkat di atas di polisi itu ya tinggalkan ngelihat kebijakan kan. Tapi yang paling berat itu adalah pangkat-pangkat bintara, perwira pertama sampai kompol itu. Ya, Pak. Nah, sehingga tadi Anda tanya penegakan hukum, ya sebenarnya yang saya inginkan di seminar itu tadi itu bagaimana mengatasi itu, ya kan? Tapi saya yang tadi tidak ini kan, apakah itu terpengaruh? Seperti kasus-kasus sekarang ini banyak tuh, ya. Sekarang penyidikan banyak diinikan, jadi kalau penyelidikan intelijen itu tidak ada SPDP-nya, dia kadang-kadang intelijen itu dia lemparkan berita yang tidak benar untuk ditanggapi orang untuk mencari yang benar gitu kan. Tapi kalau penyidikan tindak pidana nggak boleh begitu, dia harus terus yang dilihat itu untuk mencari fakta hukumnya. Nah kasus-kasus yang terjadi sekarang saya nggak bisa komentar karena nggak tahu dari awalnya. Termasuk bagaimana kasus Vina itu, iya, Pak, yang di Cirebon itu termasuk kasus iya, 8 tahun yang lalu. Tapi kan yang saya persoalkan itu, kalau mereka dipaksa mengaku dan pengakuannya itu tidak benar, kenapa bisa berjalan sampai pengadilan tidak nikah dan orang itu disumpah? Dan viral dulu Pak. Ya nunggu setelah ada film. Viralnya itu kan setelah ada film itu kan. Dan sekarang mengapa polisi tidak berani ngomong? Karena ya udah tadi itu ngomong salah tidak ngomong salah kan gitu kan. Mungkin dilihat ininya. Yang perlu menurut saya dilihat itu dulu bagaimana dulu pandangan pertamanya. Apakah betul ada kekerasan?
apakah betul ada rekayasa pengakuan. Lalu ini dilihat kenapa di jaksa itu bertahan pengakuan itu, apalagi ketika di pengadilan. Pengadilan itu kan terbuka kan, dan setiap kesaksian disumpah. Nah, sekarang setelah selesai dia cabut. Ya gimana sumpah-sumpah itu sumpah? Ya, iya kan? Nah itu rumitnya di situ. Jadi saya nggak bisa komentar banyak masalah itu. Apalagi pertanyaannya. Kalau sampai hari ini dianggap itu ada sebuah permainan kasus atau permainan hukum, gimana Pak tentang kasus Vina Enggak, itu? kalau soal permainan itu kan istilah umum. Yang selalu saya katakan itu pengalaman saya baik sebagai pelaksana penegakan hukum maupun sebagai katakanlah pendidik ya. Karena saya juga didikan itu. Jadi begini, kita ini kan bangsa Indonesia ini kan ada itu tadi yang disebut ketua pengadilan tadi itu pertemanan, ya. Pertemanan ini tentu kan kalau ada teman begini dan sebagainya bukan dibela tapi minimal itu yang sering dianggap permainan. Tapi sebenarnya yang ada memang ada pengaruh-pengaruh politik ya kepada penegakan hukum. Tapi itu tidak semua. Cuma sekarang karena sudah dipublikasi ya, publikasi ditanggapi. Nah di situ terus ada kecurigaan, iya nggak? Sekarang seperti saya tanya sama Anda, menuduh cucunya Dai Bachtiar terkena itu sebenarnya di mana? Oh nggak ada sama sekali, ya. Faktanya hanya karena si Pipit itu pernah jadi Kapolres. Kebetulan anak itu kan saya kenal masih kecil-kecil kan, karena dulu saya Kapolres Gerobogan. Bapaknya dulu Kapolres di Blora kalau nggak salah. Jadi sering saya ketemu sama-sama. Lalu kemudian dibawa lagi kepada ini. Apa relevansinya gitu? Tidak ada faktanya. Tetapi medsos, berita-berita itu terus melebarkan gitu kan. Nah di masyarakat itu kan ada yang percaya dan enggak gitu. Itu. Coba Anda bagaimana ininya enggak? Jangan saya ini ya terhadap hal-hal seperti itu. Dulu reformasi ya, kita bahkan sampai sekarang ini pun belum sepakat saja. Ada tulisan kemarin itu dia bilang polisi kita ini centralized system. Jadi di dunia ini ada 3 sistem kepolisian. Centralized system itu seperti Prancis, kemudian fragmented system seperti Amerika, dan integrated system seperti Jepang. Tahun reformasi dulu kita itu sepakat memilih Jepang. Bedanya apa? Kita punya Mabes, tapi Polda-Polda juga punya kewenangan. Kalau sentralistik, Polda nggak punya kewenangan apa-apa. Apalagi kita besarnya begitu banyak kan. Sekarang polisinya apa namanya itu personilnya aja udah berapa? Hampir 400.000 kali ya. Tetapi ya dananya juga besar. Zaman saya dulu dananya kecil, ya kan? Apalagi zamannya Gus Dur kan? Iya. Tetapi yang penting saya lihat, terutama polisi itu mungkin yang saya ini kan ya. Tapi bukan juga salah mereka mungkin, karena salah-salah Anda suka nanya melulu. Satu kasus ditanya melulu. Waktu saya sekolah dulu, ya gurunya bukan lulusan perguruan tinggi, tapi mereka belajar dari penyidikan dulu. Mereka mengingatkan kita, Anda sebagai penyidik harus tutup mulut, buka mata lebar-lebar, kuping lebar-lebar. Kenapa? Karena setiap omongan penyidik itu menjadi informasi bagi pelaku untuk menghindar. Nggak boleh banyak ngomong. Sekarang kan penyidik baru sedikit ngomong sana, ya kan? Kenapa? Yang tadi oleh Ketua KPK itu dibilang dengan memberitahukannya penyidikan itu begini itu untuk membuat jerah. Jerah enggak? Enggak. Iya kan? Enggak jerah.